Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis marker pada augmented reality. Ya, seperti kita ketahui bahwa bagian terpenting dari augmented reality adalah marker atau pengenal dari sebuah objek. Langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Yang pertama yang paling umum adalah marker base. Jadi di sini marker base ini menggunakan gambar tertentu atau foto tertentu yang berfungsi sebagai trigger atau pemicu ya, yang digunakan pada saat kita menyekan sebuah gambar foto tersebut ya. Jadi nanti itu akan disimpan di HP dan akan dikenali sebagai penanda untuk memunculkan objek tertentu ya, entah menampilkan video, animasi, 2 dimensi ataupun 3 dimensi dan lain sebagainya yang disiapkan sebelumnya untuk muncul di atas marker tersebut. Jadi sifat dari marker base ini adalah marker dapat disimpan secara lokal maupun secara cloud. Kemudian gambar pada marker harusnya bersifat unik karena nanti kalau gambarnya sama dia akan bingung ini gambar apa. Misalnya ada gambar payung, kita simpan lalu kita gunakan untuk memunculkan berbagai macam benda, ini akan kesulitan. Sebaiknya satu gambar digunakan untuk menampilkan objek tertentu ya. Keuntungan dari marketplace ini lebih cepat ya, stabil karena gambarnya sudah tertentu, kemudian mudah digunakan, mudah dibuat ya kan. Kemudian kerugiannya kalau gambar itu diambil ya, maka harus di-scan lagi ya. Tapi ini untuk kasus-kasus biasa, kalau kita hanya untuk misalnya untuk pembelajaran menampilkan benda 3 dimensi ini sudah cukup ya. Kemudian untuk pantulan cahaya juga perlu diperhatikan karena jika gambarnya dianggap kurang mewakili atau kurang lengkap, warnanya nggak jelas atau blur, itu menyulitkan alat kita, gadget kita untuk mengenali itu gambar apa yang digunakan untuk menampilkan objek apa. Jadi di situ harus jelas antara kontras, kemudian pencahayaannya antara hitam dan putih agar pelacakan lebih stabil. Jadi warnanya harus tegas, ini hijau, tapi kalau misalnya dia agak gradasi biasanya bisa lebih sulit ya. Jadi sebaiknya perlu yang tegas. Biasanya orang-orang bisa menggunakan bangun-bangun tertentu, pola-pola tertentu, biasanya warna hitam putih. Tujuannya biar tegas antara warna hitam dan putih ya. Ini contohnya. Jadi misalnya ada kata hero ya. Jadi kartu kita letakkan tulisan hero, lalu sebelumnya kita udah menyimpan gambar kuda. Jadi pada saat dia mendetek tulisan hero dengan pola seperti itu, maka akan memunculkan objek 3 dimensi seekor kuda ya. Ini yang marker base. Ada lagi markerless, jadi dia tanpa penanda. Artinya bukan nggak butuh sama sekali, tetap butuh, cuma dia mungkin bisa ke lantai, ke mana tanpa kita perlu kartu lagi. Jadi objek-objek di sekitar kita bisa digunakan ya. Tentu saja semakin semakin
sedikit objek yang dibutuhkan, maka algoritmanya semakin harus lebih bagus lagi ya. Jadi di sini sebaiknya harus ada teksturnya. Kemudian tidak dianjurkan untuk yang memiliki warna belakang putih ya, atau mewakili warna permukaan warna tunggal lainnya, misalnya hijau saja. Nah, ini agak sulitnya di situ ya. Jadi jika konten ditempatkan pada sebuah ruangan akan lebih fleksibel ya. Jadi lebih enak. Misalnya kita masuk ke ruangan, ada lukisan, kita nggak perlu lagi bawa kartu ya. Kita letakkan kartu di situ, lalu gimana. Jadi objek-objek yang di dalam sebuah ruangan bisa kita gunakan, misalnya lukisan gitu ya. Atau foto waktu kita scan muncul keterangannya, itu bisa kita pakai. Ya, untuk kekurangannya mungkin tidak masuk akal. Misalnya kita taruh di lantai, tapi kelihatan dia terbang atau mengambang. Nah, ini perlu tambahan algoritma, misalnya diberi bayangan atau sebagainya ya. Untuk pengalaman lebih baik, maka permukaan harus memiliki tekstur yang baik ya, kemudian warna yang tegas agar computer vision, maksudnya penglihatan komputer bisa mengenali marker tersebut ya, markerless. Kalau face tracking ya, ini namanya juga face, berarti wajah. Itu algoritma yang dikembangkan untuk mengenali bentuk wajah dan memindai posisi hidung, mata, dan mulut ya. Jadi ini merupakan salah satu algoritma deteksi wajah, face detection ya. Sekarang juga sudah mulai banyak yang diterapkan untuk face recognition, yaitu pengenalan wajah. Jadi ada beda ya antara deteksi wajah dan pengenalan wajah. Namanya deteksi wajah berarti dia posisi secara umum dari manusia itu hidungnya di mana, mata, dan mulut. Kemudian kalau face recognition itu bisa mengenali ini wajah siapa sih gitu ya. Ini contohnya ya. Kalau kita misalnya, wah saya ingin kenalan sama cewek atau cowok tuh, cowok keren atau cewek keren. Kita tinggal nyekan aja, nanti akan muncul namanya. Wah, ini nggak bisa sembunyi lagi ya. Misalnya rumahnya di mana, itu bisa kalau misalnya pemerintahnya mau memasukkan data itu bisa semua dilacak ya. Ini tentu kekurangannya jika digunakan tidak benar bisa mengurangi privasi kita ya. Misalnya Anda nih yang cowok, wah, mau nama siapa, umur berapa, rumah di mana ya. Ini bisa diketahui, bahkan mungkin nama pacarnya atau nama istrinya. Ada baiknya mungkin supaya nggak selingkuh juga. Ya, ini bisa ya salah satunya, jadi cepat mengenali wajah. Jadi di negara-negara yang maju ini sudah bisa dipakai. Tentu saja bukan untuk konsumsi umum, tapi untuk konsumsi negara dalam mengawasi warga negaranya. Misalnya, oh orang ini barusan lepas dari penjara, orang ini baik, orang ini perlu dibantu. Ini ada sisi negatif dan positifnya ya yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian location based augmented reality menggunakan GPS ya, ini punyanya Mercedes. Jadi ini Anda lihat di situ mobil di depannya langsung ketahuan tuh mobil punya siapa, sudah bayar pajak apa belum, ini bisa dicek ya. Jadi ini bagusnya buat polisi ya kalau menurut saya. Jadi Anda lewat
di-scan dari belakang plat nomornya, langsung, oh ini mau kemana ya, dan seterusnya. Kemudian di situ di jalan-jalan juga ada semacam indikator virtual yang menunjukkan kita harus belok kemana. Ya, itu nanti biasanya ada warna biru, hijau, dan seterusnya. Mungkin di masing-masing gedung. Jadi bermacam-macam ya, nanti bisa digabung-gabungkan. Jadi mau bagaimana bisa dilacak ya. Jadi dengan menggunakan augmented reality ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya membantu mendapatkan informasi. Misalnya kita di komplek gedung yang baru, kita tinggal scan gedungnya, lalu akan muncul denah-denahnya. Wah, itu kalau orang yang berbuat jahat bisa merencanakan sesuatu ya. Tapi kalau orang yang nggak ada niatan aneh-aneh, dia cuma kepingin, oh kalau saya mau ke ruangan ini, saya berarti harus ke sini. Nah, itu bisa langsung ya. Kemudian itu yang positif negatifnya, jadi perlu kita perhatikan. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa, berhati-hatilah dalam mengembangkan sesuatu ya. Tentu saja tanpa mengurangi daya kreasi kita ya, tapi kreasi kita dengan bertanggung jawab. Ya. Ini mau digunakan untuk negara atau orang pribadi ya. Kalau kita buat untuk pribadi jangan sampai ini disalahgunakan. Kalau untuk negara biasanya akan digunakan untuk melindungi warga negaranya atau negaranya dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi itu beberapa jenis marker yang bisa kita kenal sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ya. Silakan, ini tergantung kepada kreasi Anda atau imajinasi Anda. Anda mau buat yang seperti apa? Saya mau pakai marker aja deh, pakai markerless. Atau saya mau pakai yang 3D. Nah, misalnya ada objek patung 3 dimensi di scan, muncul keterangannya. Patung ini dibuat tahun berapa oleh siapa, pemiliknya asalnya dari negara mana, dan seterusnya. Bisa juga sih seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa membantu Anda dalam menggali ide-ide terbaru. Ya, oke, terima kasih. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.